Bab 3171, mulai menggeledah rumah. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, pergi untuk menyalin rumahnya. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, pertama salin rumah Putri Nanyuan, lalu salin-salinan Putri Lucen. Salin, rumah. Mata Keno melebar, tertegun. Ya, karena mereka ingin bersembunyi, maka sembunyilah. Saya akan menyegel rumah mereka dan menyita semua barang di dalamnya. Fang Yu berkata, tentu saja, saya tidak akan menelannya sendirian. Mereka yang melihatnya mendapat bagian. Ini mungkin, tidak sesuai dengan aturan. Jinuo berkata segera setelah memahami maksud Fang Yu. Saat ayahmu memberi perintah, apakah kamu perlu membicarakan peraturan apapun? Fang Yu bertanya, petik 2 titik. Perintah ayah adalah aturannya. Keno berpikir sejenak dan menjawab, itu tidak benar. Saya memiliki perintah Kaisar Iblis sekarang, yang mewakili kehendak Kaisar Iblis. Saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Aturan tersebut digunakan untuk menahan Anda, bukan saya. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Petik 2 petik 2. Keno ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, dia tidak berkata apa-apa selain mengangguk. Saya tidak bisa disalahkan dalam hal ini. Mereka harus memfitnah saya karena menyalahgunakan kekuasaan saya dan berperilaku tidak masuk akal. Fang Yu berkata, bagaimanapun, apapun yang saya lakukan, mereka akan mengatakan itu, maka itu tidak masalah. Saya baru saja menyalahgunakan kekuasaan saya untuk menunjukkannya kepada mereka. Dengan itu, Fang Yu memandang Jinuo dan berkata, kamu seharusnya memiliki banyak bawahan, kan? Panggil mereka semua, setidaknya 300-500, dan berkumpul langsung di depan rumah Tuan Kabupaten Nanyuan. Petik 2 titik. Baik, utusan khusus Fang. Keno setuju. Di sisi lain, Fang Yu menggunakan tanda untuk mengirimkan suaranya ke 4 penjaga penjara, dan 2 dari mereka dengan cepat datang ke rumah Tuan Kabupaten Nanyuan. Atas permintaan Fang Yu, iblis kumbang emas mengubah arahnya dan menuju ke rumah Putri Nanyuan lagi. Setelah beberapa saat, dia tiba di rumah Tuan Nanyuan. Dibandingkan sebelumnya, ada lebih banyak penjaga di depan gerbang rumah Nanyuan. Setidaknya ada ribuan biksu yang terlihat serius dan siap menunggu. Fang Yu dan Jinuo muncul di depan mereka lagi, membuat wajah para penjaga berubah drastis. Di antara mereka, beberapa pemimpin di bawah Putri Nanyuan, seperti Yang, Aotian, ekspresi mereka bahkan lebih jelek. Dewa wabah ini ada di sini lagi. Halo, bertemu lagi. Fang Yu berinisiatif menyambut para pemimpin ini. Namun, tidak ada tanggapan yang diterima. Kelompok komandan ini, serta para penjaga di belakang mereka, menatap Fang Yu dengan mata bermusuhan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah kamu buta dan tidak dapat melihatnya? Apa ini? Fang Yu menunjuk perintah Kaisar Iblis yang tergantung di dadanya. Pada saat ini, sekelompok pemimpin di depannya melihat token tergantung di depan dada Fang Yu. Kata, Huang, di atasnya sangat mencolok. Begitu Anda melihatnya, Anda bisa langsung merasakan nafas keagungan yang tak ada habisnya. Nafas Raja Iblis kuno, ini, perintah Kaisar Iblis. Dadada, pada saat ini, ekspresi para pemimpin ini berubah, dan mereka segera berlutut. Mendarat dengan kedua lutut, mereka memiliki keberanian untuk tidak berlutut di depan Demon Emperor Ling. Melihat komandan semuanya berlutut, semua penjaga di belakangnya juga berlutut. Hidup yang mulia, banyak komandan dan sekelompok bawahan berteriak serempak. Tidak buruk, Fang Yu menyentuh Demon Emperor Ling di dadanya dan mengangguk puas. Saat ini, ratusan bawahan yang dipanggil Keno sebelumnya datang. Dari belakang, mereka juga merasakan nafas Kaisar Iblis Ling dan buru-buru berlutut. Adapun 2 penjaga penjara, mereka juga muncul di belakang Fang Yu tanpa sadar. Saat ini, barisan Fang Yu tampak sangat kuat. Oke, kamu bisa bangun, kata Fang Yu. Sekelompok komandan di depan mereka menundukkan kepala, saling memandang, dan tidak bangun. Mereka ingin menunjukkan bahwa bukan Fang Yu yang berlutut, melainkan Kaisar Iblis Ling. Oleh karena itu, mereka tidak akan mematuhi perintah apapun dari Fang Yu. Jika kamu tidak mendengarkan perintahku, kamu menentang kehendak Kaisar Iblis kuno. Aku hanya akan memperingatkanmu sekali. Fang Yu berkata dengan ringan,
jika kamu masih menolak, maka aku akan membiarkan penjaga penjara mengirimmu ke Kaisar Iblis Kuno. Penjara, renungkanlah. Mendengar ini, ekspresi kelompok komandan dan orang-orang di belakang mereka semuanya berubah. 4 tahanan. Keberadaan itulah yang membuat banyak beku ketakutan. Penjara Iblis Kuno mereka tidak mau masuk. Dan Fang Yu berani menghadapi Tai Si Yuan secara langsung, kelompok pemimpin kecil mereka tidak bisa melawan mereka sama sekali. Menghadapi ancaman seperti itu, para pemimpin ini tidak dapat lagi meregangkan tubuh mereka, dan berdiri satu demi satu. Orang-orang mereka secara alami menindaklanjutinya. Oke, minggir. Saya di sini hari ini untuk menggeledah rumah Tuan Kabupaten Nanyuan. Fang Yu berkata, yang disebut penggeledahan berarti menyita sementara semua barang di dalamnya, dan kemudian menyegel gerbang mansion. Rumah besar ini, untuk sementara tidak tersedia. Salin ke rumah. Mendengar ini, ekspresi para pemimpin dan bawahannya berubah. Ini tidak diperbolehkan. Putri Nanyuan, ini, kata Aotian dengan wajah jelek. Tidak mungkin. Yang di samping juga berteriak. Jika kamu tidak ingin memasuki penjara iblis kuno, lebih baik kamu diam dan patuh minggir. Fang Yu dengan dingin mengamati kelompok pemimpin itu, dan berkata dengan dingin, siapapun yang berbicara lagi atau keluar untuk menghalangi, maafkan aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Begitu kata-kata ini keluar, semua pemimpin kelompok ini menutup mulutnya. Wajah mereka sangat jelek, dan mereka menatap Fang Yu. Namun, melihat perintah Kaisar Iblis tergantung di dada Fang Yu, hati mereka melonjak lagi. Kamu boleh membiarkan mereka masuk dan mencari. Tidak, masuk dan ambil barangnya. Fang Yu berkata kepada Jinwo yang berada di samping, jangan biarkan apapun pergi, ambil semuanya. Petik 2 titik. Oke, Keno mengangguk dan menoleh untuk melihat sekelompok pria di belakangnya. Di mana kelompok bawahan ini pernah melihat pertempuran seperti ini. Salin rumah seorang putri. Selain itu, ia masih ada di tingkat penguasa Kabupaten Nanyuan. Beraninya mereka melakukannya. Ini perintah dari utusan khusus Fang, apakah kamu ingin tidak menaatinya? Tanya Keno. Jernih. Kelompok bawahan ini menggigit hati mereka, dan memasuki rumah Putri Nanyuan. Selesaikan secepatnya, ingat, semuanya harus diambil, jangan tinggalkan sehelai rambut pun, kata Fang Yu. Hampir 500 biksu memasuki rumah Putri Nanyuan, dan sesuai perintah Fang Yu, mulai menangkap mereka. Fang Yu berdiri di depan gerbang, melipat tangan di dada, tersenyum. Dia melakukan terlalu banyak hal sekarang. Dia ingin menggunakan metode ini untuk memaksa Nanyuan dan Lu Chen keluar. Jika meniru rumah mereka saja tidak cukup, tembaklah pangeran dan putri yang memiliki hubungan baik dengan mereka. Singkatnya, kedua putri ini harus diusir. Adapun perlawanan yang mungkin dihadapi selama periode tersebut, Fang Yu tidak takut. Utusan khusus Fang. Pada saat ini, komandan wanita Yange di bawah pimpinan Kabupaten Nanyuan berbicara. Fang Yu memandang Yan Ge, sedikit mengernyit. Sia-sia tidak bermaksud menghentikanmu, tapi sia-sia ingin bertanya, apakah kamu sudah mempertimbangkan konsekuensi dari melakukan ini? Yan Ge mengertakkan gigi dan bertanya dengan suara yang dalam. Apakah kamu mengancamku? Fang Yu bertanya secara retoris, menyipitkan matanya. Apakah ada hak untuk mengancammu? Tapi, Yan Ge berkata dengan wajah jelek, anggota keluarga kerajaan lainnya. Aku memiliki perintah Kaisar Iblis. Fang Yu menunjuk ke tanda yang tergantung di dadanya. Walaupun demikian, kamu tidak bisa melakukannya sesuka hati, kata Yan Ge dengan ekspresi berubah. Aku mendapat perintah Kaisar Iblis, jadi aku bisa melakukan kesalahan apapun. Jika kamu memiliki kemampuan, biarkan Kaisar Iblis kuno mengambilnya kembali. Fang Yu tersenyum. Begitu dia mengatakan ini, Yange tersedak sehingga dia tidak bisa mengatakan apa-apa, dan dadanya terbakar amarah, tetapi dia tidak berdaya. Dengan cara ini, tidak butuh waktu lama untuk semua simpanan di rumah Putri Nanyuan disita. Kemudian, pintunya ditutup. Fang Yu mengeluarkan selembar kertas dan menulis sendiri karakter besar. Menyegel. Lalu, tempelkan kata itu pada pintu yang tertutup. Jangan bukakan pintu ini untukku secara pribadi, bersikaplah lebih pasif dengan segel ini, jika tidak, aku akan mengirim kalian semua ke penjara iblis kuno. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Fang Yu dengan senang hati pergi dari sini bersama Jinwo, menuju kediaman Putri Lu Chen. Setelah Fang Yu pergi, sekelompok pemimpin dan ribuan bawahan melihat ke rumah tertutup di belakang,
dan kemudian ke arah yang ditinggalkan Fang Yu, saling menatap. Wajah mereka sangat jelek, dada mereka penuh amarah, dan tangan mereka terkepal erat. Masalah ini harus dilaporkan kepada sang putri. Harus dilaporkan. Fang Yu ini telah melanggar hukum. Itu melanggar hukum. Ao Tian meraung, aku tidak percaya. Begitu banyak pangeran putri yang tidak bisa menyembuhkannya sebagai orang asing. Pemimpin lainnya tidak berbicara, tetapi pikiran di hati mereka sama dengan Ao Tian. Fang Yu memegang perintah Kaisar Iblis, seolah-olah dia menganggap dirinya sebagai Kaisar Iblis kuno. Keluarga kerajaan, bagaimana ini bisa dibiarkan terjadi? Menyenangkan memiliki kekuatan. Fang Yu berkata kepada Jinwo ketika dia pergi ke rumah Putri Luchen. Petik 2. Keno tidak tahu harus berkata apa, jadi dia mengangguk kosong. Apakah menurutmu aku melakukan ini terlalu berlebihan? Fang Yu bertanya. Tidak, kekuatan diberikan oleh Kaisar. Menurutku itu tidak terlalu berlebihan. Ucap Keno lembut. Apa yang kamu katakan sedikit bertentangan dengan hatimu. Fang Yu tersenyum, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa saya melakukan ini dengan sengaja. Jika Anda bersembunyi, penyelidikan akan tertunda, saya mengerti. Jawab Keno. Ketika dia tiba di rumah Putri Luchen, Fang Yu mulai menggeledah rumahnya lagi. Dibandingkan dengan kelompok bawahan Putri Nanyu, bawahan Luchen lebih lugas. Melihat perintah Kaisar Iblis tergantung di dada Fang Yu, mereka berlutut dan bersujud. Setelah itu, Fang Yu mengatakan apa yang dia katakan. Mereka berdiri di sana menggigil, bahkan tidak berani bernapas, apalagi menghalangi. Oleh karena itu, dibutuhkan lebih sedikit waktu untuk meniru rumah Putri Luchen. Berikutnya, tahukah kamu dengan siapa Luchen memiliki hubungan terbaik? Karya Nan Yuan juga berhasil. Fang Yu memandang Jinwo dan bertanya. Saya hanya tahu bahwa Putri Luchen memiliki hubungan yang lebih baik dengan Pangeran Su Zhengyun. Keno berpikir sejenak dan menjawab awan imajiner pangeran. Nama ini memasuki pikiran Fang Yu. Dia memandang Jinwo dan bertanya, apakah awan kejutan virtual ini dan Luchen memiliki hubungan yang baik? Yah, hubungannya sangat baik. Dia selalu berbicara tentang kakak Zhengyun. Jinwo mengangguk, dan saudara Su Zhengyun, dalam garis kesatuan darah sekunder, memang merupakan salah satu eksistensi teratas. Oleh karena itu, Luchen sering menggunakan nama saudara Su Zhengyun Huang, acuh tak acuh. Nada bicara Keno dingin. Jelas sekali, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Putri Luchen, dan bahkan memiliki rasa jijik yang jelas. Tentu saja, Fang Yu dapat memahami hal ini sepenuhnya. Bagaimanapun juga, Luchen ini telah pergi demi nyawa Keno. Jika Fang Yu dan Han Miaoyi tidak hadir, rencananya akan berhasil. Mungkin Keno tidak sempat duduk di sini. Su Zhengyun memiliki hubungan yang sangat baik dengan Luchen, dan Nan Yuan serta Luchen sangat dekat lagi. Dari sudut pandang ini, tampaknya Xing Zhengyun tidak tahu bahwa Nan Yuan dan Luchen akan pergi ke tempat suci. Kelihatannya tidak masuk akal, kata Fang Yu sambil menyipitkan matanya. Keno tidak berbicara, namun, hatinya juga setuju dengan pandangan Fang Yu. Jika Nan Yuan dan Luchen sama-sama berlindung di halaman suci, maka sulit bagi Su Zhengyun untuk masuk tanpa terlibat. Pergi langsung ke rumah Su Zhengyun. Fang Yu berkata pada Jinwo. Ya, Keno mengangguk. Rumah besar Su Zhengyun tidak jauh dari rumah Luchen, bahkan bisa dikatakan, sangat dekat, hanya 1000 mil jauhnya. Saat ini, di dalam rumah megah, di ruang rahasia yang mirip dengan ruang belajar. Su Zhengyun berdiri di depan meja, dan di depan mejanya, ada sosok bercahaya biru, duduk di sana. Ini adalah rumah besar Su Zhengyun, ruangan ini, adalah ruang rahasia yang biasa digunakan Su Zhengyun untuk berlatih. Namun peran kedua pihak nampaknya terbalik saat ini. Qin Ying itu duduk di tempat Su Zhengyun biasanya duduk, memberontak terhadap tamu itu. Dan bayangan hijau ini, persisnya inspektur. Saat ini, awan kejutan virtual memandang ke arah master patroli di depannya, dan ekspresinya juga aneh. Dia baru saja kembali ke sini, sebelum duduk, pelindung tiba-tiba muncul. Ini mengejutkannya. Sun Zun, apakah kamu ingin memberitahuku sesuatu? Su Zhengyun berpikir sejenak dan bertanya dengan aktif. Mengapa kamu tidak memilih bersembunyi di istana ratu ibumu seperti Nan Yuan dan Luchen? Inspektur itu bertanya, nadanya tenang. Saya tidak perlu bersembunyi di sana.
Hanya ketika saya keluar saya dapat mengetahui berita langsungnya. Su Zenyun menjawab, selain itu, saya juga ingin membantu Tai Si Yuan dan menyelesaikan Fang Yu bersama-sama. Kamu tidak hanya ingin menyelesaikan Fang Yu, tetapi kamu juga ingin menyelesaikanku. Pada saat ini, inspektur tiba-tiba berkata dengan tajam. Begitu dia mengatakan ini, wajah Su Zenyun segera berubah. Dia memandang inspektur itu, jantungnya melonjak, dan dia tenggelam ke dasar. Dia tahu, alasan mengapa Sun Zun mengatakan kalimat seperti itu mungkin melalui beberapa cara. Mendengar diskusi antara dia dan Nan Yuan dan Lu Chen di istana. Nan Yuan mengusulkan untuk memanfaatkan kelemahan halaman suci sebagai sarana checks and balances. Kami, kata Su Zenyun buru-buru, ingin menjelaskan. Tidak perlu dijelaskan, dan tidak ada yang perlu dijelaskan. Saya telah mendengar semua yang Anda katakan, dan sebelum saya memberitahu Nan Yuan rahasianya, saya sebenarnya memikirkan kemungkinan ini. Patroli itu berkata dengan ringan. Nada suaranya masih tidak asin atau acuh tak acuh, dan tidak bisa mendengar perubahan suasana hati. Tapi wajah Su Zenyun terus berubah, gelisah. Apa yang dikatakan Nan Yuan sampai ke telinga Sun Zun. Ini adalah kesalahan besar, dan jika inspektur ingin menghukum mereka, situasi mereka saat ini akan menimbulkan pukulan telak. Sun Zun, kata-kata Suster Nan Yuan tidak mewakili kita, kata Su Zenyun dengan giginya yang berputar cepat. Itu tidak penting. Jawab Tuan Tur itu. Sun Zun, percayalah pada kami benar-benar tidak bermaksud menentang halaman suci. Su Zenyun masih menjelaskan, aku bilang, itu tidak masalah. Saat ini, inspektur meningkatkan nada suaranya. Awan kejutan virtual mengguncang seluruh tubuhnya, wajahnya banyak berubah, dan dia menutup mulutnya. Nan Yuan benar, kami memang memanfaatkan satu sama lain. Master Tur menenangkan diri dan berkata, adapun rahasianya, kamu dan Lu Chen sudah mengetahuinya, itu bukan hal yang buruk. Bahkan, aku bisa memberitahumu lebih banyak informasi. Su Zenyun menatap langsung ke arah Master Tur, dan tidak berani bernapas. Dari tubuh Lin Dao Chen, kami tidak menemukan apapun. Jelas, kuncinya sudah tidak ada lagi di tubuhnya. Inspektur berkata pelan, apakah dia bersembunyi di suatu tempat? Kami menginterogasinya dalam waktu lama dan menggunakan berbagai metode, tidak pernah bisa membuka mulutnya. Ini adalah tulang yang keras, sulit bagi kita untuk menerobosnya. Tapi sekarang, adik laki-lakinya Fang Yu telah muncul, dan Fang Yu juga berusaha mati-matian mencari keberadaannya. Kalau begitu, ini sebenarnya kesempatan kita. Pertama-tama, aku ingin memastikan, apakah kuncinya ada di tempat. Jika tubuh Fang Yu tidak ada padanya, apakah dia tahu keberadaan kuncinya? Genius mengingat alamat situs ini dalam 1 detik, https://pembaruan tercepat. Tanpa iklan, dan untuk menentukan ini, kamu memerlukan bantuanmu. Inspektur itu berkata, berdiri, berjalan mengitari meja, dan berjalan perlahan di depan Su Zenyun. Tadi ku bilang pada Nan Yuan bahwa jika kuncinya dibuka, itu akan menimbulkan pukulan besar bagi halaman suci kita. Inspektur itu berkata perlahan, tetapi saya tidak memberitahunya, hanya Fang Yu dan Lin Dao Chen. Apakah mungkin untuk membuka kunci itu? Sedangkan bagimu, meskipun kamu mendapatkan kuncinya, kamu tidak dapat menggunakannya untuk mengancam kami. Jadi, pikiran Nan Yuan bisa dihilangkan. Mendengar kata-kata ini, Su Zenyun mengertakkan gigi dan berusaha untuk tetap tenang. Pelindung itu sudah berdiri di depannya, dan dia merasakan tekanan yang luar biasa. Anda tidak dapat mengancam kami dengan kunci itu, tetapi jika Anda benar-benar dapat memperoleh kembali kunci tersebut, saya akan mewakili Istana Suci dan mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Anda. Patroli itu berkata, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, segalanya. Kalimat ini menarik hati Su Zenyun dari dasar lembah kembali ke langit dalam sekejap. Dia melihat ke arah Master Patroli di depannya, membuka matanya, dan bertanya, Master Patroli berarti. Ambil kuncinya, ini tugas yang kuberikan padamu. Jika kamu memiliki kemampuan ini, maka kamu bisa mendapatkannya semua yang kamu inginkan. Inspektur berkata, kata-kata saya mewakili kehendak pengadilan suci. Saya akan mengingkari janji saya. Tapi kamu ingat, premisnya adalah, sebelum kamu mendapatkan kuncinya, kamu tidak boleh membiarkan Fang Yu menyadari fungsi dari kunci itu, dan kamu tidak boleh membiarkan dia membuka kuncinya. Kalau tidak,
kerusakan yang diderita tempat perlindungan kami akan berlipat ganda padamu. Kalimat terakhir inspektur itu penuh dengan niat membunuh. Awan kejutan virtual mengguncang hatiku. Namun, dia menyadari, ini adalah kesempatan bagus. Niat mereka untuk menggunakan kunci itu untuk memeriksa tempat suci sudah terlihat jelas. Namun petugas patroli tidak marah, dan memberi mereka kesempatan lebih besar. Selama kuncinya diambil kembali, mereka bisa mendapatkan semua yang mereka inginkan. Ini adalah kata-kata inspektur, dan selama bertahun-tahun bekerja sama, sang pemandu wisata benar-benar tidak mengingkari janjinya. Setiap janji pada akhirnya akan dipenuhi. Oleh karena itu, Su Zenyun tidak meragukan kalimat ini. Jadi, selanjutnya, tujuan mereka adalah Fang Yu. Pastikan untuk mengetahui keberadaan kunci itu. Kamu dapat menyampaikan kata-kata ini kepada Nan Yuan, Lu Chen, dan anggota lain yang seperti kamu, yang bersedia melakukan sesuatu untuk tempat perlindungan kami. Inspektur itu berkata dengan ringan, ingat, jangan pernah mencoba menghubungi tempat suci, konfrontasi hanya akan mempercepat kematianmu. Selama kamu patuh dan patuh, pengadilan suci tidak punya alasan untuk berurusan denganmu. Di sela-sela kata-katanya, sosok pelindung itu perlahan menghilang. Segera, itu benar-benar menghilang di depan awan kejutan virtual. Awan kejutan virtual berdiri di tempat, matanya berkedip-kedip, dan ribuan pikiran melintas di benaknya. Inspektur akhirnya memintanya untuk menyampaikan kata-kata itu kepada Nan Yuan dan Lu Chen, serta anggota subgaris keturunan lainnya. Tapi sekarang, dia punya ide lain. Imbalan dari pelataran suci, jika dia bisa menikmatinya sendiri, itu akan sangat bagus. Paling-paling, saya hanya bisa memberitahu dua saudara perempuan Nan Yuan dan Lu Chen. Adapun anggota subgaris keturunan lainnya, itu di luar pertimbangannya. Jadi, dia memutuskan untuk tidak membicarakannya untuk saat ini. Bagaimanapun, Nan Yuan dan Lu Chen tidak bisa keluar sekarang, dan tidak ada gunanya memberi tahu mereka. Tapi sekarang dia dapat mengambil kesempatan untuk bertemu langsung dengan Fang Yu untuk mendapatkan petunjuk yang relevan. Yang mulia, ada keadaan darurat yang harus dilaporkan kepada bawahan Anda. Pada saat ini, suara cemas terdengar di telinganya. Apa masalahnya? Su Zenyun bertanya setelah kembali sadar. Fang Yu itu muncul lagi, dan dia membawa sekelompok besar anak buahnya ke rumah Putri Nan Yuan dan Putri Lu Chen, kata bawahan itu. Apa yang dia lakukan? Su Zenyun mengerutkan kening. Dia meniru rumahnya. Menurut laporan mata-mata, Fang Yu mengosongkan semua simpanan di rumah Putri Nan Yuan dan Putri Lu Chen, dan menutup pintu ketika dia pergi. Jangan biarkan terbuka, bawahan itu berkata dengan takjub. Mendengar laporan ini, Su Zenyun mengerutkan kening dan ingin terus bertanya. Berita yang paling kritis dan mendesak adalah, setelah Fang Yu meninggalkan kediaman Putri Lu Chen, dia mendekati arah kediaman yang mulia dan berkata, mungkin target Fang Yu selanjutnya adalah kita. Bawahan itu terengah-engah dan berkata, begitu dia mengatakan ini, wajah Su Zenyun berubah. Fang Yu sedang menuju rumahnya. Berita ini di luar dugaannya. Namun, setelah kejutan singkat, awan kejutan virtual kembali tenang. Dia baru saja akan menemui Fang Yu, kesempatan datang. Inilah yang dia inginkan. Siapkan tempat duduk di aula selamat datang, dan aku sendiri yang akan menemui Fang Yu. Su Zenyun berkata dengan sungguh-sungguh. Temui, bawahannya mengerti. Bawahan hanya ragu-ragu sejenak sebelum menyetujui. Tidak lama kemudian, iblis kumbang emas terbang ke gerbang rumah Su Zenyun. Fang Yu dan Jinwo jatuh dari langit. Sebelum mendarat di tanah, ia melihat seorang laki-laki tukang reparasi berseragam dinas bersama 4 rombongan memberi hormat-hormat di depan pintu gerbang. Melihat adegan ini, Fang Yu dan Jinwo saling berpandangan. Ada perbedaan di mata kedua belah pihak. Tampaknya awan khayalan ini sudah mengetahui bahwa mereka akan datang. Hanya saja pertarungan ini berbeda dari yang Anda bayangkan. Xia Yuhan, kepala staf yang mulia Su Zenyun, telah lama diperintahkan untuk menunggu utusan khusus Fang dan Putri Jinwo di sini. Pria itu berkata dengan wajah lembut, dan berkata dengan nada hormat. Menunggu lama sekali, seharusnya tidak lama kan? Kami datang ke sini dari Putri Lu Chen, dan tidak butuh waktu lama. Fang Yu tersenyum. Hehe, Yue Han tersenyum kering, lalu berkata, Yang Mulia sudah menunggu kalian berdua di aula selamat datang, silakan pergi bersamamu selanjutnya. Sepertinya sang pangeran sangat ramah,
jadi aku tidak akan meniru rumahnya untuk saat ini, mari kita bicarakan. Fang Yu mengangguk. Mendengar kata Cai Jia, mata Yue Han bergerak-gerak saat dia berbalik, tapi dia tidak berani mengatakan apapun, hanya memimpin jalan. Mengikuti Yuhan, Fang Yu dan Jinwo berjalan jauh, melewati beberapa taman yang indah, sebelum tiba di sebuah istana yang dibangun di atas danau besar. Banyak sekali daun teratai yang tersebar di danau yang dianggap sebagai lorong. Di bawah bimbingan Yuhan, Fang Yu dan Jinwo berjalan perlahan. Dalam perjalanan, Fang Yu melihat ke kiri dan ke kanan. Menurutnya, awan imajiner ini masih sedikit enak. Setidaknya, itu lebih mirip dengannya. Ia juga menyukai suasana hutan pegunungan primitif ini. Sebelum membawanya ke aula, Yuhan berhenti, berbalik dan berkata, "Yang mulia ada di dalam, silakan masuk." Fang Yu dan Jinwo melewati tirai di depan mereka, lalu memasuki aula selamat datang. Begitu saya masuk, saya melihat Su Zenyun duduk tepat di depan. Aulanya sangat besar, tapi dia menyiapkan meja teh di tengah aula. Dia duduk di kursi utama, dengan kursi di kedua sisi. Jelas sekali, itu disediakan untuk Fang Yu dan Jinwo. Su Zenyun, saya telah melihat utusan khusus Fang. Su Zenyun berdiri, dan Fang Yu mengepalkan tinjunya. Lalu, dia menoleh untuk melihat ke arah Jinwo, tersenyum dan berkata, "Kino, lama tidak bertemu." "Saudara Kaisar." Jinwo juga membalas hormat. "Silakan duduk." Su Zenyun memberi isyarat. Jadi Fang Yu dan Jinwo masing-masing duduk di kedua sisi meja kopi. "Kamu mungkin sudah tahu apa yang aku lakukan sebelumnya." Fang Yu bertanya begitu dia duduk. Mata Su Zenyun bergerak sedikit, dan dia menjawab, "Aku memang mendengarnya." "Kalau begitu sikapmu agak aneh. Kudengar, kamu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Lu Chen dan Nan Yuan. Aku meniru rumah kedua saudara perempuanmu yang baik. Apakah kamu masih menyiapkan meja di sini untuk menghiburku?" Fang Yu mengangkat alisnya. Pernyataan ini cukup jelas. Su Zenyun tidak menyangka bahwa dia sudah begitu hormat di permukaan, tetapi Fang Yu masih tidak memberikan muka apapun, jadi dia hanya bertanya tentang urusan keluarga. Dengan cara ini, dia tidak bisa menghindarinya meskipun dia ingin menghindarinya. "Saya hanya ingin menengahi masalah ini." Su Zenyun memandang Fang Yu, memegang termos di tangannya, menuangkan sedikit ke dalam cangkir di depan Fang Yu, dan tersenyum, "Ini adalah cairan mimpi mabuk. Saya mendengar bahwa Fang Yu utusan itu datang dari luar, mungkin saya belum pernah mencicipinya, jadi kamu bisa mencobanya." Fang Yu menyesap gelas anggurnya, sedikit mengernyit. Cairan mimpi mabuk ini rasanya pedas dan merangsang, tapi sebenarnya itu adalah anggur. "Saya lebih suka minum teh." Fang Yu meletakkan cangkirnya dan berkata, "Teh, aku juga punya banyak di sini," jawab Su Zenyun. "Tidak, mari kita bicara tentang bisnis." Fang Yu menyela kata-kata Su Zenyun dan bertanya, "Jika kamu benar-benar ingin menjadi penengah, biarkan kedua putri, Nan Yuan dan Lu Chen, keluar menemuiku, selain itu, tidak ada cara lain." Wajah Su Zenyun sedikit berubah, dan berkata, "Utusan khusus Fang, saya dapat menjamin bahwa kedua saudara perempuan saya sama sekali tidak ada hubungannya dengan halaman suci yang Anda sebutkan. Sebagai keluarga kerajaan, bagaimana kita bisa melakukan hal-hal seperti mengandalkan kekuatan eksternal?" Aku berkata, "Tidak ada cara lain untuk pergi, kamu masih membicarakannya." Fang Yu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak sabar, "Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, serahkan Nan Yuan dan Lu Chen, atau aku akan membawamu pergi." Mendengar ini, wajah Su Zenyun berubah total. Fang Yu sebenarnya ingin membawanya pergi. Dia menyiapkan tempat duduk secara khusus, sebenarnya dia tidak ingin membicarakan Nan Yuan dan Lu Chen sama sekali. Dia ingin mendekati Fang Yu dengan sikap ramah. Membaca lalu mengetuk berita tentang kunci yang dikatakan patroli. Dia berpikir selama dia menurunkan postur tubuhnya, Fang Yu tidak akan terus menjadi biadab seperti sebelumnya. Namun, begitu Fang Yu duduk, dia tidak diberi kesempatan untuk langsung membahas topik pembicaraan. Dan sikap tegas itu tidak memberinya muka apapun, bahkan dia ingin pindah. Dalam hal ini, Virtual Shock Cloud tidak menduganya sama sekali. Pada saat yang sama, dia merasa dihina, dan dia sudah marah. "Utusan khusus Fang, menurutku, kita bisa bicara pelan-pelan, tidak perlu bau mesiu. Kamu seharusnya bisa melihat bahwa aku benar-benar tidak ingin menjadi musuhmu." Su Zenyun menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah serius,
Jadi, serahkan Nan Yuan dan Lu Chen. Fang Yu mengangkat kaki Erlang, melihat ke awan kejutan virtual, dan berkata dengan lemah, saya berjanji, selama Anda menyerahkannya, Anda tidak akan melakukan apapun. Tetapi jika Anda tidak bekerja sama, maka saya tidak diterima. Ledakan. Awan kejutan virtual membanting meja dan bangkit. Saat ini, seluruh meja berantakan. Wajah Keno berubah, dan dia bangkit dan mundur. Tapi Fang Yu masih duduk di kursi, dengan kaki Erlang dimiringkan, dengan ekspresi senang dan santai. Fang Yu, jangan terlalu lancang. Su Zhenyun memelototi Fang Yu, dan berkata dengan dingin, aku memperlakukanmu dengan baik, tetapi kamu menempatkan dirimu pada posisi yang lebih tinggi. Tahukah kamu, keluarga kerajaan hari ini, berapa banyak anggota yang ingin kamu mati? Merupakan kehormatan bagimu untuk bisa berbicara denganmu. Lihatlah dirimu, kamu cemas dan pucat. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini jauh lebih buruk daripada Pangeran Xianliu. Pernahkah kamu memperhatikan tanda ini di dadaku? Pada saat ini, Fang Yu menunjuk perintah Kaisar Iblis di dadanya. Su Zhenyun melihat tanda ini, wajahnya berubah. Oh, maaf, saya membaliknya dan tidak memperlihatkan karakter kerajaan. Saya pikir Anda buta. Fang Yu membalik token itu dan menghadapi awan kejutan virtual. Wajah Su Zhenyun berubah drastis. Melihat kata, Huang, pada token itu, dia merasakan nafas Kaisar Iblis kuno, tepat di depannya. Su Zhenyun mundur beberapa langkah, lalu berlutut dengan satu kaki. Hidup ayahku, dia menunduk dan berteriak. Tahukah kamu betapa takutnya kamu bersembunyi seperti Nan Yuan dan Lu Chen sebelum aku datang ke rumahmu? Fang Yu menyeringai, untungnya, kamu tidak bersembunyi, jadi aku bisa mengendalikanmu. Kamu, mendengar kata-kata ini, Su Zhenyun tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Fang Yu, matanya melebar, dan berkata dengan marah, beranikah kamu? Akulah pangerannya, apa yang tidak berani kamu lakukan? Lao Su adalah utusan khusus Kaisar Iblis, dan ada perintah Kaisar Iblis. Fang Yu berdiri dan berjalan menuju awan kejutan virtual, jika kamu melawanku, kamu melawan Kaisar Iblis. Dia berjalan ke awan kejutan virtual, melihat ke bawah ke awan kejutan virtual yang masih berlutut, dan bertanya sambil mencibir, saya harus bertanya, apakah Anda berani memindahkan saya? Pandangan menyipitkan mata ini langsung menembus martabat Su Zhenyun. Pada saat ini, ada ledakan di kepalanya, dan amarahnya meledak. Sebagai seorang pangeran, tetapi juga seorang pangeran yang lebih berbakat, dia telah dipermalukan sejak dia masih kecil. Dan itu masih orang asing. Dengan perintah Kaisar Iblis, perlakukan diri Anda sebagai biksu. Asing dari Kaisar Iblis kuno. Dia tidak bisa mentolerirnya. Ah, kamu yang memintanya. Aku akan membunuhmu. Su Zhenyun meraung, dan pada saat yang sama, dia bergerak tiba-tiba, memancarkan cahaya dingin di tangannya untuk waktu yang tidak diketahui. Itu adalah bilah yang tajam, dan ada kekuatan perih yang melekat padanya. Su Zhenyun memegang pisau tajam dan langsung menusuk perut Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu tidak hanya tidak terkejut, tetapi sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan senyuman lucu. Yang dia tunggu, adalah momen ini. Biarkan Su Zhenyun mengambil inisiatif dengan cara yang agresif. Setelah itu, dia melawan untuk membela diri. Bahkan Kaisar Monster kuno tidak bisa menyalahkannya atas apapun. Ledakan. Fang Yu tidak menghindar, tetapi awan imajiner menusuk pisau tajam ke perutnya. Utusan khusus Fang. Melihat pemandangan ini, Keno menjadi pucat dan berseru. Engah. Namun, di detik berikutnya, ini terlihat menakutkan, bilahnya yang sangat tajam benar-benar patah. Saat perut Fang Yu tertusuk, perutnya patah. Ujung tajam pedangnya tidak bisa menembus tubuh Fang Yu. Pada saat ini, Cloud Virtual dan Keno tercengang. Bahkan Xianliu tidak berani melakukannya, tapi kamu berani melakukannya. Sepertinya, kamu pikir kamu lebih kuat dari Xianliu. Fang Yu memandangi awan kejutan virtual di depannya dan mencibir. Mata Su Zhenyun melebar, dan pupil matanya bergetar. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dalam serangan mendadaknya, dia bahkan tidak bisa merusak bulu Fang Yu. Masih linglung, sudah waktunya aku melawan, kata Fang Yu. Pada saat ini, awan kejutan virtual kembali sadar. Namun, semuanya sudah terlambat. Bentak, Fang Yu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menamparkan pipi kiri Su Zhenyun. Papa, seluruh kepala awan kejut virtual langsung hancur, dan tulang bagian dalamnya hancur total.
Wah, tubuhnya terbang secara horizontal seperti bola meriam. Ledakan, dia menghantam tanah jauh sekali, menyebabkan retakan. Seluruh aula bergetar, dan fluktuasi dan ledakan nafas yang terjadi di sini telah menarik perhatian bawahan Su Zhengyun. Mereka segera berangkat, dan ribuan biksu bergegas menuju lokasi aula selamat datang. Dan Yuhan, petugas staf yang menunggu di depan gerbang, juga mengubah wajahnya secara drastis. Tapi dia tidak berani masuk. Dia adalah seorang perwira staf, dia tidak pandai dalam kekuatan kultivasi, dan dia tidak pernah pergi ke medan perang untuk membunuh musuh. Perubahan mendadak ini membuatnya panik, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia benar-benar tidak menyangka Fang Yu cukup berani untuk melakukannya di rumah pangeran. Memanggil, Fang Yu datang ke tempat awan kejut virtual jatuh ke tanah. Kakak, cedera kepala Su Zhengyun segera pulih. Tubuhnya dengan jelas menunjukkan gumpalan udara biru, menutupi seluruh tubuhnya. Kamu, apakah kamu berani melakukannya? Apakah kamu berani melakukannya padaku? Su Zhengyun menopang tanah dengan kedua tangannya, mencoba untuk bangkit. Tapi saat ini, Fang Yu mengangkat kakinya dan membanting punggungnya. Ledakan, aula itu bergetar hebat lagi. Seluruh bagian belakang awan kejut virtual terinjak-injak, lumpuh di tanah, anggota tubuhnya terentang, dan dia terus bergerak-gerak. Dia memiliki basis kultivasi yang sangat tinggi, tetapi dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menampilkannya. Ah! Su Zhengyun kesakitan dan berteriak dengan getir. Su Zhengyun, kamu benar-benar berlindung di halaman suci. Fang Yu menginjak punggung Wu Zhengyun, dan berkata dengan nada dingin, kalau begitu, tidak akan ada kesempatan untuk lari lagi. Kakak, kaki kanan Fang Yu terus mengerahkan tenaga, menginjak bagian belakang awan kejut virtual. Awan kejutan virtual sama sekali tidak dapat menahan kekuatan mengerikan seperti itu, tulang punggung terus hancur, nyeri, dan jeritan bergema di seluruh aula. Aura biru yang keluar dari tubuhnya berusaha melindungi tubuhnya. Namun, nafas Fang Yu benar-benar menekan aura biru, membuat aura biru sulit berputar. Di mana Nan Yuan dan Lu Chen bersembunyi? Fang Yu bertanya dengan dingin, menginjak awan imajiner. Ah, lepaskan aku. Beranikah kamu memindahkanku? Ratu tidak akan melepaskanmu. Ayah juga tidak akan melepaskanmu. Akulah pangeran namun akhirnya terus berteriak lagi, tak mampu menyelesaikan ucapannya. Fang Yu menjauhkan kakinya, berjongkok, mencekik leher Su Zhengyun, dan mengangkat seluruh tubuhnya ke udara. Pada saat ini, Anda dapat melihat penampakan awan kejutan virtual yang memalukan. Masih datar, dan tubuh bagian atas cekung di mana-mana, sudah kehilangan bentuk aslinya. Tak jauh dari situ, Keno melihat penampakan awan imajiner, dan matanya yang indah penuh dengan keterkejutan. Shock Cloud, Fang Yu akan memilih untuk menembak secara langsung. Terlebih lagi, itu sangat kejam begitu ditembak. Jinuo melirik ke arah Fang Yu, menggigit bibir bawahnya, tidak berbicara, tetapi mundur ke samping. Pada saat ini, tidak peduli bagaimana dia mengingatkan atau membujuk Fang Yu, itu tidak ada gunanya. Apa yang dilakukan Fang Yu, itu harus dipertimbangkan. Kata-kata lagi hanya akan membuatnya lemah. Yang mulia, pada saat ini, banyak bawahan dari virtual Shock Cloud telah mengepung mereka. Sebelum memasuki candi, kesadaran spiritual mereka telah melihat keadaan di dalam candi. Melihat awan kejutan virtual mengerikan yang dipegang di leher Fang Yu dan tertahan di udara, kulit mereka berubah dan hati mereka terkejut. Mereka tidak dapat memikirkan, seorang pangeran yang bermartabat akan dipukuli seperti ini di rumahnya. Mereka bahkan tidak dapat membayangkan bahwa seorang biksu asing berani mengambil tindakan di istana pangeran. Apakah ada raja? Setelah dikejutkan, kelompok bawahan ini telah menyulut amarah di dada mereka. Adalah tanggung jawab mereka untuk melindungi sang pangeran. Sekarang sang pangeran telah terpukul keras, mereka harus bertanggung jawab. Bum-bum, kelompok bawahan ini menembak bersama dan langsung membuka bagian atas seluruh aula. Dengan cara ini, situasi di aula langsung terlihat di bawah langit. Lebih dari 3.000 biksu elit yang mengenakan jubah biru mengelilingi sekitarnya lapis demi lapis. Para pemimpin yang memimpin menatap lurus ke arah Fang Yu, dengan niat membunuh yang kuat di mata mereka. Lepaskan yang mulia segera dan tangkap. Pemimpin di antara mereka berteriak dingin, dengan pengaruh yang kuat dalam suaranya. Ledakan, tanah tempat Fang Yu berada runtuh. Wah, namun, Fang Yu melompat dengan ringan, membawa awan kejutan virtual ke udara.
Kakak, kepala Su Zenyun berangsur pulih. Dia membuka matanya lebar-lebar, menatap Fang Yu, anggota tubuhnya berjuang mati-matian. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa melepaskan diri dari belenggu Fang Yu. Kino, tahukah kamu apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Su Zenyun tiba-tiba melihat ke arah Keno yang berdiri di sisi tanah dan mengeluarkan air mata. Tubuh Kino bergetar sedikit dan melihat ke awan kejutan virtual. Jika dia membunuhku, kamu akan diperlakukan sebagai kaki tangan. Kamu benar-benar ingin menjadi musuh keluarga kerajaan. Su Zenyun bertanya dengan marah. Keno dan Su Zenyun saling memandang, menggigit bibir merahnya, dan tidak berbicara. Sungguh nada yang besar, kamu adalah pengkhianat yang berlindung di pengadilan suci, bisakah kamu mewakili seluruh keluarga kerajaan? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, ekspresi Su Zenyun berubah ketika dia mendengar kata-kata pengadilan suci dan pengkhianat. Tapi dia mengabaikan Fang Yu, masih menatap Jinwo, dan berteriak lagi, Jino, kamu. Boom! Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Fang Yu memukul perutnya dengan lutut dan mengeluarkan suara teredam. Engah! Awan kejutan virtual memuntahkan seteguk besar darah, dan berteriak kesakitan. Sepertinya kamu salah. Apa menurutmu aku perlu menerima perintah dari Jinwo? Fang Yu mengerutkan kening. Situasi sebenarnya justru sebaliknya. Kaisar Iblis kuno memerintahkan Jinwo untuk memukulku. Dia harus menerima perintah dariku. Tahukah kamu kandungan emas dari identitas utusan khusus Kaisar Iblis? Su Zenyun tersentak, tidak bisa berkata apa-apa. Sangat fanatik. Saya memperingatkan Anda untuk segera melepaskan Yang Mulia. Jika tidak, Anda pasti tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hari ini. Wajah komandan itu sangat jelek, dan dia berteriak lagi. Fang Yu memandangi komandan agung itu dan melirik ribuan biksu yang mengelilinginya. Saya Fang Yu, utusan khusus Kaisar Iblis. Saya memiliki bukti yang meyakinkan bahwa pangeran Anda telah berlindung pada kekuatan luar. Fang Yu berkata dengan ringan, sekarang, saya ingin membawanya kembali ke penjara iblis kuno. Siapapun yang ingin menghentikanku berarti menentang perintah Kaisar Iblis kuno. Apakah kamu melihat perintah Kaisar Iblis di dadaku? Kata-kata ini membuat wajah para biksu di sekitar mereka kaget. Fang Yu sebenarnya ingin mengirim Pangeran Su Zenyun ke penjara iblis kuno. Penjara iblis kuno digunakan untuk memenjarakan terpidana mati. Selama Anda masuk, hampir tidak mungkin untuk keluar. Anggota keluarga kerajaan belum pernah dikirim ke penjara iblis kuno sebelumnya. Namun, pada saat ini, para pemimpin ini melihat perintah Kaisar Iblis tergantung di dada Fang Yu lagi. Aura agung Kaisar Iblis kuno perlahan dilepaskan. Hal ini membuat mereka takut untuk melangkah maju. Melihat ekspresi para biksu di sekitarnya, Fang Yu menyipitkan matanya dan segera menggunakan tandanya untuk menghubungi kedua penjaga penjara. Jangan dengarkan dia. Dia menyalahgunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya oleh Kaisar. Jangan takut dengan perintah Kaisar Iblis, datang dan selamatkan aku. Su Zenyun meraung. Saat ini, dia benar-benar panik. Jika dia benar-benar dikirim ke penjara iblis kuno, maka semuanya akan selesai. Karena, dia berlindung di halaman suci. Mungkin saja dia tidak akan pernah bisa meninggalkan penjara iblis kuno. Ini adalah sesuatu yang dia benar-benar tidak bisa terima. Dia tidak boleh masuk. Mendengar kata-kata Su Zenyun, wajah sekelompok pria ini berubah, dan mereka akan bergerak lagi. Ayo, maju saja. Lao Su menyela Anda satu persatu, dan mengirim Anda ke penjara iblis kuno. Anda harus masuk dengan Yang Mulia, datang saja. Fang Yu mencibir. Dia hanya melepas Demon Emperor Ling di dadanya dan memasukkannya ke dalam tas bagian dalam. Aku tidak menggunakan perintah Kaisar Iblis untuk menekanmu, datang saja. Fang Yu berkata dengan provokatif. Saat ini, wajah para biksu di sekitarnya menjadi semakin jelek. Mereka tidak berani maju. Mereka tidak ingin mengikuti awan khayalan ke dalam penjara iblis kuno. Itu adalah jalan buntu, dan kekuatan Fang Yu ini pasti tidak akan lemah. Nasib cloud kejutan virtual sudah cukup untuk mengkonfirmasi hal ini. Mereka bergegas maju, kemungkinan besar mereka bukanlah lawan Fang Yu. Selamatkan aku, selamatkan aku. Su Zenyun terus-menerus meraung, tapi bawahan itu tidak berani bergerak. Fang Yu mendengus, melihat ke awan getaran virtual, dan berkata, sepertinya tidak ada gunanya bagimu untuk memecahkan tenggorokanmu. Kamu, pergi dan beritahu ibu. Beritahu ratu, cepat, cepat. Su Zenyun meraung histeris. Jiwanya gemetar,
hampir hancur. Awan kejutan virtual saat ini bergetar di seluruh tubuh. Dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun sekelompok pria ini bergegas maju, mereka mungkin tidak dapat menyelamatkannya. Oleh karena itu, dia memikirkan Ibu Ratu, Ratu Iblis Kuno. Dalam situasi ini, hanya Permaisuri Xiao Yue yang bisa menyelamatkannya. Mendengar ini, kelompok bawahan di sekitarnya memang bereaksi. Salah satu komandan segera berbalik dan lari. Wah, Fang Yu mengangkat tangan kirinya, cahaya perak berkedip di tangannya. Tombak suci langit muncul di tangannya. Fang Yu mengepalkan tombak suci di langit dan melemparkannya ke arah komandan yang ingin memberi tahu ratu. Ledakan, tombak suci langit meledak dari langit, langsung menuju pemimpinnya. Sang komandan merasakan nafas yang keras datang dari belakang, dan segera menoleh. Memanggil, namun, sebelum dia sempat memberikan tanggapan apapun, Sky Celestial Halberd telah menembus dadanya. Ledakan, dengan ledakan keras, kekuatan meledak di lubang darah di dada sang komandan. Seluruh tubuh meledak di udara. Wah, Celestial Halberd berputar di udara di depannya dan kembali ke sisi Fang Yu lagi. Desir-desir, Celestial Halberd melayang di udara, masih mengeluarkan aura yang ganas. Setelah pemimpinnya ditangani, tidak ada bekas darah, dan masih bersinar dengan cahaya perak. Dan pemandangan ini barusan mengejutkan para biksu lain yang hadir. Mereka membuka mata lebar-lebar, menatap Fang Yu, dan tombak suci langit, ekspresi mereka terkejut. Jangan pernah berpikir untuk mencari penyelamat. Fang Yu berkata dengan hampa. Desir-desir, pada saat ini, dua bayangan hitam berkedip di belakang. Kedua penjaga penjara muncul di samping Fang Yu. Kirim dia ke penjara iblis kuno dan tahan dia sendirian, lalu saya akan menginterogasinya secara pribadi. Fang Yu berkata kepada utusan penjara. Salah satu penjaga penjara segera mengeluarkan belenggu dan memasangnya di tubuh Su Zhengyun. Tidak, aku tidak bisa masuk ke penjara iblis kuno. Aku tidak bisa masuk. Su Zhengyun benar-benar pingsan, menangis dengan suara keras. Sebagai seorang pangeran, dia telah menjaga dirinya sendiri sejak dia masih kecil. Penjara iblis kuno adalah tempat yang sangat terpencil baginya, dan mustahil untuk melakukan kontak dengannya. Namun, saat ini, dia akan dikirim ke penjara iblis kuno. Dia tidak bisa masuk, jangan pernah masuk, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Fang Yu, aku salah, biarkan aku pergi. Su Zhengyun menangis dan memohon belas kasihan, seluruh tubuhnya gemetar. Saat ini, di manakah dia masih sedikit keagungan dan aura sebagai seorang pangeran. Yang ada hanyalah ketakutan, dan adegan ini juga dilihat oleh bawahannya. Kelompok pria ini menjadi pucat, tetapi mereka tidak berani bergerak. Bahkan utusan penjara pun muncul, membaca www, Kansu. Di mana mereka berani maju untuk menyelamatkan. Mereka juga takut dibawa ke penjara iblis kuno. Kamu berlindung di halaman suci, bukan faktanya. Fang Yu bertanya sambil melihat awan kejutan virtual. Su Zhengyun masih menangis. Mendengar pertanyaan ini, wajahnya berubah, dan setelah beberapa saat tertunda, dia terus memohon belas kasihan, lepaskan aku, lepaskan aku. Bentak, Fang Yu menamparnya dan menamparnya, menyela tangisan Su Zhengyun. Bawa dia masuk sekarang, Fang Yu berkata kepada utusan penjara. Kepala penjara itu mengangguk dan mengangkat tangannya untuk membuka portal. Portal itu terbuka perlahan. Merasakan nafas dingin dari portal ini, Su Zhengyun meratap dengan sedihnya, air mata mengalir. Ia terus memohon ampun dan meronta, namun pada akhirnya ia langsung dijebloskan ke dalam oleh kedua sipir penjara tersebut. Suara itu berhenti tiba-tiba, keheningan yang mematikan dipulihkan di aula. Fang Yu mengambil kembali Sky Celestial Halberd. Lalu, dia melihat sekeliling. Sekelompok bawahan Su Zhengyun bersentuhan dengan pandangan Fang Yu, ekspresi mereka berubah, dan mereka mundur. Fang Yu mengabaikan mereka, memandang Jinwo, dan berkata, panenannya sangat besar, kamu boleh pergi. Setelah berbicara, dia terbang ke belakang. Keno segera menyusul. Kedua penjaga penjara berada di ujung. Setelah Fang Yu dan rombongannya pergi, para biksu ini tetap pada posisi semula, saling memandang, bingung. Kino, terima kasih atas informasi yang Anda berikan, kata Fang Yu. Untungnya, awan hantu ini mengira dia aman dan tidak bersembunyi. Kalau tidak, dia tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Utusan khusus Fang, Saudara Kaisar, apakah memang ada kecurigaan? Jinwo bertanya. Tersangka,
Seperti yang baru saja saya katakan, sudah pasti dia berlindung di halaman suci. Apakah Anda tidak merasakan kelainan auranya? Fang Yu bertanya. Memang ada, aura biru itu. Jawab Keno. Ya, itulah tanda pelataran suci. Fang Yu berkata dengan mata basah kuyup, ketika saya pertama kali bersentuhan dengan halaman suci, saya telah memasuki tempat budidaya mereka. Pada saat itulah saya mengetahui keberadaan King Qi. Lalu selanjutnya, apa yang akan dilakukan utusan khusus Fang? Keno bertanya dengan suara rendah. Ini sangat sederhana. Dari kinerja virtual Shock Cloud, Anda dapat melihat bahwa dia rakus hidup dan takut mati, dan berurusan dengan orang seperti ini. Sangat mudah. Fang Yu tersenyum, saya bisa mendapatkan semua informasi dari mulutnya. Setelah berbicara, Fang Yu menoleh untuk melihat kedua penjaga penjara di belakang, dan berkata, pertama, kalahkan awan imajiner, jangan tanya apapun, pukul saja. Tapi ingatlah untuk tidak memukulnya sampai mati sampai saya melihatnya. Salah satu penjaga penjara mengangguk, menunjukkan bahwa dia telah menerima perintah tersebut. Kembalilah ke rumahmu dulu, Fang Yu berkata pada Jinwo lagi. Ya, jawab Keno. Saat ini, di dalam rumah Keno, Han Miaoyi, yang berubah menjadi Fang Yu, duduk di tempat pertama aula utama, dengan kaki Erlang terangkat, tampak seperti berjalan santai. Dia meniru postur duduk Fang Yu yang biasa, dan bahkan penampilannya pun ditiru dengan jelas. Tidak buruk, Han Miaoyi menggelengkan kakinya, mengangkat kepalanya, dan melihat ke langit-langit di atas. Kemudian dia melihat ke depan lagi dan mengamati sisi-sisinya. Tidak ada orang lain di aula, hanya dia. Aku sudah sangat kuat, tapi bagaimana dia bisa lebih kuat dariku? Han Miaoyi menunduk dan melihat tubuh Fang Yu, alisnya sedikit mengernyit, dan dia berkata pada dirinya sendiri, tubuhnya seperti apa strukturnya. Mengapa jauh lebih kuat dariku? Aku sangat ingin untuk mengetahui. Sayang sekali aku hanya bisa melihat penampilannya, tapi tidak bisa mengetahui struktur internalnya. Sepertinya aku harus mencari cara lain kali, kata Han Miaoyi sambil menyeringai. Namun sedetik berikutnya, wajahnya berubah. Kakak, Han Miaoyi tiba-tiba merasakan sakit kepala yang hebat. Dia kembali ke bentuk aslinya, memegangi kepalanya dengan tangannya, matanya bersinar merah. Ah, Han Miaoyi mendengus menyakitkan, dan nafas di tubuhnya mulai keluar tak terkendali. Bang, bang, ledakan, nafas demi napas meledak, intensitas setiap napas berbeda. Di saat-saat terakhir, seluruh aula langsung dibombardir. Pada saat ini, ekspresi bawahan Jinwo di mansion semuanya berubah, menoleh untuk melihat lokasi aula tempat Han Miaoyi berada. Apa yang telah terjadi? Mungkinkah serangan musuh? Berdiri di reruntuhan, Han Miaoyi melepaskan arogansi berdarah, napasnya menjadi semakin kuat, melonjak. Tak terkendali, ekspresinya menyakitkan dan pupil matanya melebar. Di pupil, cahaya keemasan dan cahaya berwarna darah bersinar dari waktu ke waktu, saling terkait satu sama lain. Tidak, aku tidak akan kembali. Aku belum cukup bermain, kamu tetap di sana untukku. Aku tidak akan kembali. Han Miaoyi memeluk kepalanya dan meraung, ekspresinya sangat galak. Saat ini, seluruh rumah terguncang hingga hampir runtuh dan berubah menjadi puing-puing. Aura mengerikan melonjak, sehingga kelompok pembudidaya bahkan tidak memiliki keberanian untuk maju ke depan untuk mengamati, dan mereka mundur satu demi satu. Dalam jarak 100 li, semuanya diselimuti oleh nafas yang terkadang dingin dan terkadang agung. Bum bum bum. Dengan lokasi Han Miaoyi sebagai pusatnya, tornado menyapu, dan debunya penuh. Taisi Fuzong belum lama ini Taisi Yuan kembali menerima serangkaian laporan penting dari bawahannya. Fang Yu pertama-tama pergi ke rumah Tuan Daerah Nanyuan untuk menggeledah rumahnya, dan kemudian pergi ke rumah Tuan Daerah Luchen untuk melakukan hal yang sama. Setelah melakukan dua hal ini, dia pergi ke istana Pangeran Su Zhenyun lagi, dan kedua belah pihak bertempur. Pada akhirnya, Su Zhenyun dikirim ke penjara iblis kuno oleh utusan penjara di depan banyak bawahannya. Setelah mendengar berita ini, Guru Yuan Tai tiba-tiba berdiri. Matanya berkedip saat dia berjalan mondar-mandir di aula. Su Zhenyun, dia baru saja bertemu di istana Xiao Yue. Tanpa diduga, Fang Yu mendatanginya begitu cepat, dan bahkan mengirimnya ke penjara iblis kuno. Tuan Yuan tidak menyangka gerakan Fang Yu akan begitu cepat. Bahkan, sangat berani menembak sang pangeran. Tapi, inilah yang ingin dilihat Tuan Yuan.
Begitu Fang Yu menembak sang pangeran, maka dia bisa membuat masalah ini bergejolak lebih cepat dan menyebabkan seluruh keluarga kerajaan terguncang. Masuklah, aku ingin mengirimkan perintah rahasia kepada permaisuri Xiao Yue. Tai Si Yuan berkata kepada bawahannya setelah memikirkannya. Setan serangga emas tiba-tiba berhenti di udara. Di dalam aula dalam, Keno mendengar laporan dari bawahannya, wajahnya berubah drastis, dan dia tiba-tiba berdiri. Apa masalahnya? Fang Yu memandang Kinuo dan bertanya dengan bingung. Rumahku, ada yang tidak beres, jawab Keno. Mendengar ini, mata Fang Yu basah kuyup. Karena, Han Miaoyi masih di mansion. Sebelum dia bertanya apa yang terjadi, dia sudah merasakan nafas kuat datang dari luar. Nafas ini, membuat hati Fang Yu tenggelam. Dia menyadari apa yang mungkin terjadi. Wah! Fang Yu segera meninggalkan tubuh iblis serangga emas dan mencapai luar. Pada saat yang sama, kesadaran juga dilepaskan. Segera, dia melihat rumah besar yang telah berubah menjadi reruntuhan. Wah! Fang Yu tidak ragu-ragu dan bergegas mendekat. Karena, dia tahu, nafas yang kini menyelimuti seluruh dunia dipancarkan oleh Han Miaoyi. Itulah nafas Han Miaoyi. Hanya saja kali ini, selain nafas yang semula milik para iblis, ada juga nafas suci. Nafas Protos. Merasakan kemunculan dua napas ini yang saling terkait. Fang Yu menyadari bahwa kesadaran Han Miaoyi mungkin salah lagi. Desir-desir, Fang Yu kembali ke rumah yang hancur dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia melihat tornado di tengahnya dan nafas yang mengerikan melonjak. Fang Yu tahu bahwa keberadaan di tengahnya adalah Han Miaoyi. Dia tidak ragu-ragu, dan bergegas ke pusat nafas. Wah! Fang Yu menerobos tekanan yang sangat kuat dan mendatangi tubuh Han Miaoyi. Ah! Saat ini, Han Miaoyi masih memegangi kepalanya dan menjerit kesakitan. Fang Yu mengerutkan kening dan perlahan mendekati Han Miaoyi. Han Miaoyi memperhatikan kedatangan Fang Yu dan mengangkat kepalanya. Saat ini, mata kirinya bersinar dengan cahaya keemasan, dan mata kanannya bersinar dengan cahaya merah darah. Detik berikutnya, lampu di kedua sisi bergantian. Tuan, tolong saya. Han Miaoyi memohon kesakitan saat melihat Fang Yu. Saya tidak ingin kembali. Saya ingin tinggal di sini, saya tidak ingin kembali ke sangkar itu, tolong kamu. Fang Yu mengerutkan kening. Namun saat ini, ekspresi Han Miaoyi tiba-tiba berubah. Ada cahaya keemasan samar di matanya, dan ekspresinya menjadi lebih dingin. Dia memandang Fang Yu dan berkata, cepat atau lambat, sifat jahat akan menelan segalanya, dan itu harus ditekan, jika tidak, pada akhirnya akan kehilangan kendali. Tolong aku. Pada saat ini, nada suara Han Miaoyi benar-benar berbeda dari kesadaran iblis sebelumnya. Ini bahkan berbeda dengan nada suara Han Miaoyi di masa-masa awal. Hati Fang Yu tergerak. Dia menyadari, sekarang dia berbicara dengannya, itu mungkin kesadaran ilahi Han Miaoyi. Dengan kata lain, Han Miaoyi telah memiliki total 3 kesadaran hingga saat ini. Kesadaran awal, kesadaran iblis, dan kesadaran ilahi saat ini. Jadi sekarang, kesadaran aslinya, bukankah sudah hilang selamanya? Tuan, jangan dengarkan omong kosongnya. Saya selalu mendengarkan Anda, tidak pernah melakukan apapun terlalu banyak. Guru, Anda harus percaya kepada saya dan membantu saya. Pada saat ini, pupil mata Han Miaoyi bersinar merah lagi, memohon pada Fang Yu. Dalam proses pergantian kesadaran mereka, aura yang dikeluarkan dari tubuh mereka menjadi semakin kuat, dan bahkan tanah pun runtuh dalam jumlah besar. Fang Yu kembali sadar dan berkata, kalian semua biarkan aku membantu, tapi aku benar-benar tidak tahu bagaimana membantu. Bantu aku, jatuhkan dia, sama seperti kamu memukulku sebelumnya, jatuhkan dia. Setan Han Miaoyi mengertakkan gigi dan berkata, pada saat ini, pupil matanya bersinar dengan cahaya keemasan lagi, dan dia berkata dengan tenang, kamu dapat menggunakan cara yang telah kamu kuasai untuk menekannya saat kesadaran iblis dominan, sehingga aku dapat menguncinya ke dalam sangkar dalam satu jatuh menukik. Petik 2. Wah, detik berikutnya, pupil matanya berlumuran darah. Pemilik, kali ini, Han Miaoyi tidak mengatakan apa-apa, hanya menggigit bibir bawahnya, dengan air mata kristal di matanya, menatap Fang Yu. Fang Yu masih tidak melakukannya. Sejujurnya, dia tidak memiliki kecenderungan terhadap dinginnya kesadaran ilahi atau iblis, dan menurutnya hal yang sama. Hanya saja, dia benar-benar tidak tahu bagaimana melakukannya.
Kedua kesadaran ini secara bergantian mendominasi tubuh ini. Bahkan jika Fang Yu ingin menekannya dengan mantra, dia tidak tahu waktu yang harus dicari. Satu kecerobohan membuat kedua kesadaran ini benar-benar lepas kendali, itu akan lebih merepotkan. Tuan, Anda dapat menenangkan kedua kesadaran itu terlebih dahulu, jika tidak para dewa dan iblis akan segera kehilangan kendali. Pada saat ini, suara tangis terdengar. Mata Fang Yu berbinar, dan dia segera mengangkat tangan kanannya dan menempelkannya ke kepala Han Miaoyi di depannya. Desir, rasa dingin yang luar biasa dilepaskan. Nafas biru sedingin es menyelimuti tubuh Han Miaoyi.